gerak. Sehingga ya, dalam memberikan treatment atau memberikan latihan, porsi latihan dan lain sebagainya, itu dapat menyesuaikan. Artinya misalnya gini, kita ingin melatih otot quadriceps sehingga ilmu biomekanik dan kinesiologi ini sangat berhubungan dalam pemberian treatmentnya. Jadi ketika kita ingin melatih otot paha, misalnya paha depan ya, quadriceps, sehingga tidak keliru ya dalam membuat programnya. Kemudian yang ketiga adalah first aid, penanganan dan perawatan cedera. Saya pikir beberapa negara sudah tidak hanya skill untuk sport terapis, tapi skill first aid ini kalau beberapa negara di luar negeri itu sudah mendalami ini. Bahkan secara general orang umum juga mempelajari ini. Contohnya kasus di Korea yang tidak lama terjadi ya, yang banyak kejadian pada karnaval itu banyak yang kehilangan kesadaran gitu ya. Jadi tenaga medis dibantu dengan masyarakat umum yang memang notabene sudah berpengalaman dalam penanganan first aid gitu ya. Jadi sebenarnya first aid ini tidak dikhususkan untuk tenaga kesehatan atau tenaga keolahragaan saja, tapi masyarakat umum juga penting ya dalam mendalami tentang first aid ini. Kemudian selanjutnya adalah terapi olahraga atau terapi latihan, di mana dalam membuat periodisasi latihan, kemudian program latihan, kita dapat tepat sasaran membuat program ini sehingga klien kita dapat merasakan manfaatnya ya, dapat merasakan progres atau peningkatan dalam kesembuhannya. Kemudian ilmu masas atau ilmu pijat ini juga dibutuhkan untuk terapis olahraga, di mana masas ini salah satu bagian dalam proses atau metode penyembuhannya. Kemudian kesehatan olahraga juga dibutuhkan, di mana kesehatan olahraga ini ilmu ini digunakan sebagai penggunaan olahraga yang tepat ya, sehingga klien kita ketika diberikan olahraga tidak terjadi efek yang justru memperparah. Kita tahu bahwa kasus-kasus di luar sana banyak sekali masyarakat yang mungkin karena olahraga meninggal misalnya ya, itu kasus-kasus itu. Sehingga ilmu kesehatan olahraga ini sangat penting dalam profesi terapis olahraga. Gitu. Nah, jadi dari ilmu kesehatan olahraga kita dapat belajar bagaimana memberikan program latihan, kemudian dalam menghitung heart rate yang tepat, mengukur repetisi maksimal yang tepat, repetisi untuk klien atau pasien gitu ya. Sehingga nanti program yang kita berikan juga tepat gitu. Kemudian nutrisi dan lain-lain. Dalam hal ini juga ada yang berhubungan dengan kinesiotyping, tap dan lain sebagainya. Itu beberapa skill yang dibutuhkan terapis olahraga. Next, yaitu beberapa referensi. Langsung kita masuk ke pembahasan. Next. Ya, beberapa hal yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama pendahuluan tadi akan saya jelaskan tentang pendahuluannya, kemudian pembahasan, pengertian dan penyebab cedera olahraga, kemudian patofisiologinya dan diagnosanya. Nanti beberapa treatment ini yang berwenang sebenarnya tenaga kesehatan ya, diagnosa ini. Tapi kita lebih banyak ke identifikasi ya, terapis olahraga ini identifikasi, sehingga ketika tenaga kesehatan mungkin ada keterbatasan dalam menentukan diagnosa, atau memang mungkin banyak hal yang perlu dipikirkan selain itu, nanti tim terapis olahraga ini bisa membantu mengidentifikasi masalah atau cedera yang terjadi atau yang dialami oleh klien, sehingga nanti kita dalam memberikan treatment itu tidak salah gitu ya. Kemudian jenis cedera olahraga dan penanganannya, kemudian pencegahan dan penanganan cedera olahraga, terakhir di kesimpulan. Next. Oke, kita tahu bahwa dalam olahraga itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah olahraga prestasi, olahraga rekreasi, kesehatan, dan masyarakat, yang pada tahun 2022 undang-undang tentang sistem keolahragaan itu sudah diperbarui menjadi 3 komponen, yaitu prestasi, olahraga masyarakat, dan pendidikan. Ya, nah dalam 3 komponen itu sebetulnya kita sangat sangat kental sekali dalam meningkatkan kebutuhan kesehatan fisik dan mental. Nah, dari aktivitas olahraga itu sendiri, maka kita dapat menimbulkan risiko cedera. Itu. Next. Oke, tujuan dari pembahasan ini yang pertama adalah kita ingin
mengurangi resiko kematian ya, sehingga kita nantinya dalam penanganan atau pemberian treatment tidak salah, sehingga eh, resiko kematian untuk klien kita tidak terlalu besar. Lanjut, kemudian mengoptimalisasi proses pemulihan cedera, karena banyak sekali klien-klien kita yang notabene punya cedera yang berkepanjangan ya, yang kronis gitu. Nah, gimana sih caranya supaya proses penyembuhannya optimal? Nanti kita akan bahas sedikit. Kemudian selanjutnya adalah eh, meminimalkan terjadinya risiko cedera ulang seperti itu. Mudah-mudahan dengan referensi malam ini kita dapat bersama-sama meminimalkan risiko cedera ulang. Oke, lanjut. Oke, ini pengertiannya menurut Bar, cedera olahraga itu adalah cedera pada sistem intekumen ya, dan otot rangka yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Oke, lanjut aja. Next. Oke, menurut Dr. Junaidi, cedera pada sistem muskuloskeletal atau sistem lain yang dapat mengurangi sistem muskuloskeletal terjadi baik selama berolahraga atau sesudahnya. Next. Ya, referensi ini saya ambil dari sportech.id. Bagi partisipan yang hadir pada malam hari ini, nanti akan kami, oh ya, tadi ada pertanyaan sedikit. Nanti intinya link absensinya nggak ada, tapi linknya nanti berhubungan dengan e-sertifikat di akhir akan di-share. Jadi tidak di awal, jadi di akhir acara ini. Lanjut ya. Ini saya ambil sumbernya dari sportech.id. Bagi partisipan pada Zoom meeting ini juga boleh nih mengambil referensi dari sportech.id, tapi tidak menghilangkan sumbernya ya. Ada di Instagram sportech.id, di mana itu merupakan referensi tentang sport science seperti itu. Lanjut, sorry sebelumnya. Oke, cedera ini dibagi menjadi dua ya, waktu terjadinya dan penyebabnya. Jadi waktu terjadinya akut dan kronik. Kemudian penyebabnya ada endogen dan eksogen. Ya, dari dalam dan dari luar. Next. Oke, faktor risikonya yang dari endogen ya. Endogen itu bisa karena faktor riwayat cedera sebelumnya. Itu menjadi salah satu faktor risiko cedera ulang. Kemudian kondisi fisik yang tidak fit, kemudian dipaksakan untuk olahraga, kemudian eh, kurang kurang apa ya, persiapan dan lain sebagainya, itu juga menjadi faktor. Kemudian mental, psikologi, di mana mungkin dalam fokus latihannya tidak tepat, kemudian mungkin psikologinya lagi terganggu, tidak oke gitu ya, tidak prima, sehingga bisa jadi salah satu faktornya. Kemudian faktor eksogennya adalah beban, di mana bebannya terlalu berlebih, melebihi dari batas kemampuan si jaringan yang menerima beban itu sendiri. Kemudian kedua adalah faktor perlengkapan, di mana perlengkapan latihan itu juga berpengaruh. Kemudian faktor lapangan, misalnya lapangan licin dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah cara melatihnya. Misalnya pelatihnya terlalu overtraining, memberikan latihan yang dimana notabene atletnya tidak mampu menerima latihan. Oke, lanjut. Oke, menurut Stevenson et al. Jadi beliau menyampaikan bahwa metode latihan yang salah itu merupakan penyebab paling sering terjadinya. Ya, misalnya tidak dilaksanakannya pemanasan dan pendinginan mungkin. Kemudian yang kedua menggunakan intensitas, frekuensi, durasi, dan jenis latihan yang tidak sesuai misalnya dengan kemampuan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip latihan overload atau yang berlebih ya, yang kok prinsipnya no gain no pain, jadi nggak ada hal yang memang misalnya pelatih nggak ngerasa mantep kalau nggak sampai merasa sakit gitu misalnya itu. Kemudian frekuensi latihan yang tinggi. Next. Ya, faktor kedua yang B yaitu kelainan struktural, di mana menurut Gleim et al. Tahun 97, kelainan struktural ini menjadi salah satu faktor di mana jadi resiko cedera. Ya, misalnya contohnya ya, kedua panjang tungkainya itu nggak sama.
Next. Oke, ini gambarnya misalnya femurnya nih ya, yang A dan B ini panjangnya berbeda ya. Yang femur sinistra atau yang kiri lebih panjang dibandingkan femur yang dextra gitu. Kemudian yang satunya misalnya yang di gambar C itu tibianya beda antara dextra dan sinistra. Misalnya yang kanan dan kiri itu beda, lebih panjangnya sebelah. Nah, ini menjadi salah satu faktor ketika tumbuhannya tidak seimbang, itu jadi salah satu faktor. Next. Oke, ini merupakan poin terpenting dalam uh, terjadinya cedera olahraga, yaitu kelemahan otot, tendon, dan ligamen atau jaringan lainnya ya, misalnya tulang gitu ya. Jadi dalam prinsipnya Mewes tahun 1994 itu menyampaikan itu dari tahun 94 sampai saat ini masih masih apa ya sangat akurat di mana referensi ini memang sangat bagus ya dan sangat ilmiah sesuai dengan realitanya gitu ya. Jadi cedera itu sebenarnya terjadi karena tekanan atau beban yang diterima oleh jaringan itu lebih besar dari kekuatan atau kemampuan otot itu sendiri. Maka otot, tendon, dan ligamen mengalami robekan atau kerusakan jaringan. Ya, jadi intinya untuk tindakan preventif di sini adalah latihan penguatan atau strength training, exercise therapy, membantu mencegah terjadinya cedera. Artinya di sini membantu mencegah saja. Tapi apabila ada beberapa mungkin kasus bebannya terlalu berlebih, tetap ada misalnya latihan udah rutin tapi masih cedera, itu kembali ke apa ya? Mungkin takdir ya gitu ya. Oke, lanjut. Oke, sumber ini saya ambil dari sporttech.id. GUM tahun 2016 menyampaikan ini salah satu kapasitas tubuh dan beban pada pada terjadinya cedera. Jadi ini gambarannya ya, orang yang besar gemuk ini itu merupakan beban latihannya. Benar orang yang kecil yang keangkat oleh pengungkit ini itu anggap saja misalnya jaringan jaringan tubuh kita ya yang dilatih. Sehingga ketika beban latihannya lebih tinggi daripada eh, kemampuan jaringannya, ya akhirnya nggak mampu menerima apa namanya bebannya sehingga terjadilah cedera. Oke, next. Oke, kita sama-sama apa ya bahasanya meluruskan persepsi kita. Ya, yang quadricep ya itu ada gambaran quadricep berwarna merah itu adalah otot ya, itu otot. Jadi muscle, otot atau mio bahasa ini ya. Nah, kemudian yang warna putih yang melekat pada tulang itu tendon, di mana tendon ini penghubung atau penyambung antara otot dan tulang. Oke, tulang udah jelas tuh ada tulisan femur. Kemudian kalau ligamen itu penghubung antara tulang dan tulang. Nah, rata-rata ligamen ini ada di sendi. Oke, biasanya di sendi. Jadi ligamen ini pengikatnya. Gitu. Next. Oke, jadi kalau misalnya ada bahasa urat itu saya tidak tahu ya. Urat itu sebetulnya apa gitu. Nah, ini gambaran salah satu anatomi dari lutut. Ya, itu ada ACL, ada LCL, kemudian ada LCL, MCL, PCL ya. Dan ada tendon, kemudian otot. Nah, jadi kalau kita terjadi cedera itu enggak pas, belum tentu misalnya si A sama si B sama-sama cedera lutut itu cederanya dipastikan sama gitu misalnya ya, itu belum tentu ternyata. Jadi kita melihat dari faktor identifikasi yang kita tegakkan atau nanti dokter dokter yang mendiagnosa sehingga nanti dalam hal ini kita tahu bahwa cedera lutut itu enggak cuma sekedar kecetit gitu ya. Jadi banyak faktor-faktor cedera yang terjadi di lutut. Lanjut. Oke, nah ini patofisiologi dan diagnosa cedera olahraga. Ya, patofisiologinya itu terjadi berawal dari ketika sel itu mengalami kerusakan. Misalnya kepukul ya, kepukul misalnya kalau di softball kepukul stick ya, kepukul stick. Kemudian ketika sepak bola ke sliding, kemudian jatuh, terbentur lapangan atau terbentur tubuh lawan misalnya. Jadi terjadi kerusakan jaringan.
Nah, sel itu akan mengeluarkan mediator kimia. Kalau dari referensi Van Messelen et al. Tahun 92 ini, mediator kimianya adalah histamin, bradikinin, prostalgandin, dan leukotriene. Ya, jadi setelah mediator kimia ini muncul, akhirnya muncullah peradangan atau inflamasi yang ditandai dengan misalnya kalor, rubor, dolor, tumor, fungsi olesa itu ya bisa jadi misalnya nyeri, bengkak, kemerahan, kemudian kemampuan tubuh yang nggak bisa digerakkan secara baik, misalnya seperti itu. Nah dari situ mediator kimiawinya membuat pembuluh darah menjadi vasodilatasi atau melebar. Nah, ini autoimun yang bekerja. Kita sudah diciptakan oleh Tuhan dengan segala kelengkapannya. Oke. Kemudian ketika terjadi vasodilatasi, penarikan populasi sel-sel kekebalan pada lokasi cedera sehingga proses peradangannya muncul. Nah, jadi proses peradangan ini akan turun sejalan dengan terjadinya regenerasi proses kerusakan sel atau jaringan tersebut. Next. Oke, ini gambarannya misalnya dalam di atas itu ada tissue damage ya, ada kerusakan jaringan karena ada benda tajam gitu ya. Sehingga nanti sel-sel darah putih itu akan keluar. Kalau misalnya di situ ada bakteri atau ada kuman gitu ya, sel darah putihnya akan menghancurkan bakteri-bakteri yang membunuh bakteri, kuman dan sebagainya yang bisa berisiko menginfeksi gitu. Setelah misalnya sel darah putihnya menang, kemudian dia akan kembali, sel darah merah akan bekerja sebagai stimulan yang membawa oksigen, nutrisi, dan lain sebagainya untuk proses regenerasi jaringannya. Itu gambarannya seperti ini. Next. Ya, ciri-ciri dari inflamasi, ya, peradangan. Yang pertama adalah tumor, jadi bengkak, ya, bengkak. Terus kemudian kalor, suhunya meningkat. Jadi kalau misalnya kita baru cedera itu ketika kita sentuh area cederanya ada hangat gitu ya. Itu salah satu faktor ciri-ciri dari apa namanya inflamasi. Kemudian rubor warnanya merah atau keunguan gitu ya. Ada beberapa yang kehitaman gitu ya, jadi hitam gitu ya. Kemudian dolor, nyeri. Gitu. Kemudian terakhir fungsi olesa atau penurunan fungsi. Next. Oke, ini fase pada wound healing. Jadi beberapa fase-fase yang akan terjadi gitu ketika kita cedera. Misalnya di sini ada perdarahan. Oke, ada perdarahan nanti pada hari ke-1 sampai ke-2 ini fase pertama ada hemostatis di mana perdarahannya ini akan diupayakan oleh tubuh kita untuk berhenti sehingga perdarahan ini tidak berlanjut ya. Oke. Kemudian setelah hemostatis lanjut beberapa hari di hari ke-3 sampai 20 ini nggak pasti ya. Setiap orang punya fisiologis yang berbeda-beda gitu. Ada yang cuma 3 hari fase inflamasinya gitu. Ada yang 2 hari gitu. Ada yang seminggu gitu. Ada yang bahkan berbulan-bulan masih bengkak aja gitu ya, masih kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, inflamasi ini jadi new framework for blood vessel growth di mana jaringan itu akan berupaya apa ya menstimulasi proses penyembuhannya gitu. Kemudian pada pekan ke-1 sampai ke-6 pulse the wound close. Jadi di mana proliferation or granulation ini terjadi. Jadi jaringan-jaringan yang rusak tadi akan mulai pulih seperti itu. Di fase terakhir pada final proper tissue. Jadi pada pekan ke-6 sampai 2 tahun. Nah, ini setiap orang beda-beda. Kita nggak bisa samakan. Ada yang cuma seminggu, 2 minggu gitu. Tergantung dari keadaan cederanya. Jadi referensi ini untuk secara general saja. Ya, pada final proper tissue ini remodeling or maturation di mana jaringannya ini akan membentuk kembali pada jaringan-jaringan yang hampir sama dengan jaringan sebelumnya. Seperti itu. Next. Oke, ini pembahasannya. Kalau beberapa diagnosa yang diberikan dokter, biasanya dokter ahli untuk ortopedi gitu ya misalnya.
nanti beliau dari dokter akan memberikan misalnya CT scan, MRI gitu apabila dibutuhkan. Terus ada artroskopi di mana memasukkan kamera di dalam area yang cedera, biasanya di sendi lutut itu bisa juga artroskopi di bahu dan lain sebagainya. Yang anggota sendi-sendi yang besar gitu ya. Terus elektromiografi dan fotoronsen. Nah, fotoronsen ini lebih identik kepada jaringan keras seperti tulang. Gitu. Next. Oke, sumber ini saya ambil dari sportek.id lagi. Jenis cedera olahraga ya ada banyak ya, ada kram, memar, luka, luka robek, sprain, strain ya. Kalau sprain itu terjadi kerusakan jaringan atau luka pada ligamen. Kalau strain T itu berarti otot ya atau tendon. Kemudian fraktur, ada retakan tulang atau patah tulang. Dislokasi di mana sendinya tidak pada posisi yang sesuai. Concussion itu di mana kepala benturan pada area kepala. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penanganannya untuk jenis-jenis cedera olahraga. Oke, menurut BAR ini, jadi cedera memar, cedera ligamentum, cedera pada otot dan tendon, perdarahan dan pingsan itu merupakan salah satu beberapa faktor yang dianggap sebagai cedera olahraga. Nah, itu sering terjadi. Jadi struktur jaringan di dalam tubuh yang sering terlibat dalam cedera olahraga, ya salah satunya adalah otot, ya. Terus kedua tendon, tulang, ya. Kemudian ligamen itu sangat berkaitan. Fascia, kemudian tulang rawan dan mungkin lebih ke kayak meniskus gitu. Next. Oke, kita akan mengawali pada memar atau contusio. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit ya. Memar biasanya diakibatkan oleh benturan atau pukulan pada kulit ya. Jadi jaringan di bawah permukaan kulit itu rusak. Kemudian pembuluh darah kecilnya pecah. Sehingga darah itu mengalir atau cairannya selulernya merembes ke jaringan sekitarnya. Makanya itu yang biru-biru dan sebagainya itu salah satu bisa jadi hematom ya. Jadi ada perdarahan. Nah ini, jadi timbulnya perdarahan daerah yang terbatas itu disebut hematoma. Jadi hematom itu ada aliran darah di bagian di bawah epidermis kita ya, jaringan epitel. Oke, lanjut. Ya contohnya seperti ini ya, biasanya kebentur ya, kebentur tanpa ada luka terbuka gitu. Itu biasanya terjadi memar. Next. Nah, kalau memar ini gimana sih cara penanganannya gitu ya. Nah, yang pertama bisa menggunakan kompres es selama 5 kali 10 menit. Ini pertolongan pertamanya ya. Kemudian setiap 3 jam sekali untuk menghentikan pendarahan kapiler ya. Dilakukan dalam 3 sampai 5 hari pasca terjadi benturan atau cederanya. Gitu. Jangan dikasih panas-panas sehingga yang dikhawatirkan ketika dikasih panas-panas terjadi vasodilatasi pembuluh darahnya. Jadi tambah lebar akhirnya aliran darahnya akan semakin hebat di situ. Kemudian istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Sebetulnya jaringan itu bisa sembuh secara otomatis ya karena manusia itu selama masih hidup sel itu akan selalu beregenerasi kecuali ada beberapa kasus mungkin faktor-faktor penghambat proses regenerasi ya, faktor kesehatan lainnya yang mungkin jadi memperlambat atau sukar dalam proses regenerasi jaringan misalnya kayak diabetes gitu misalnya. Nah, itu menjadi salah satu faktor penghambatnya. Kemudian ketiga, hindari benturan di daerah ya kayak jelas. Jadi benturan itu nggak boleh terjadi lagi. Lanjut. Oke, yang B, cedera pada otot atau tendon dan ligamen. Di sini akan saya jelaskan. Kalau menurut Van Mechelen tahun 2004, jadi cedera pada ligamen ini cedera yang bisa diistilahkan sprain ya. Sprain itu sebutannya. Jadi sprain itu adalah cedera pada ligamentum. Biasanya ada grade 1, 2, dan 3. Next. Oke, ciri-ciri khasnya ya dari sprain grade 1 itu biasanya terdapat sedikit hematoma atau pada ligamentum. Jadi ada sedikit pecah pembuluh darah di sekitar situ. Kemudian beberapa serabut yang putus itu hanya sedikit ya, mungkin di bawah 10% atau 20%-an. Kemudian sprain tingkat 2 itu
lebih banyak serabut dari ligamentum yang putus. Jadi lebih dari separuh itu ya. Jadi ligamennya mungkin bisa disebut partial tears gitu ya. Jadi robekannya setengah. Kemudian grade 3 ini biasanya lebih dari separuh. Kemudian bahkan bisa mengalami putus pada ligamennya. Sehingga kalau ligamen putus ini nggak bisa nyambung sendiri gitu. Akhirnya harus dilakukan rekonstruksi atau apa ya bahasanya itu ya, diganti ulang ya, diganti ulang ya. Namanya buatan manusia pasti akan berbeda dengan buatan Tuhan ya. Itu salah satu cara untuk memperbaiki ligamentum yang rusak. Next. Oke, ini gambarannya. Jadi gambaran tentang rusaknya ligamen ya. Ini di ACL ya di situ. Jadi yang komplit itu yang bawah itu putus total sehingga itu harus direkonstruksi. Harus diganti ulang ya, harus diganti total. Biasanya nama operasinya adalah ACL reconstruction. Kemudian parsial itu ya sedikit, hanya setengah atau kurang. Next. Oke, ini robekan ligamen atau putus ligamen pada ankle. Nah, bisa nggak sih terjadi di ankle? Iya bisa, karena ya biasa ini volley dengan lompatan tinggi tapi tumpuannya nggak tepat sehingga terjadi inversi pada ankle. Nah, itu robekan terlalu hyper sehingga bisa robek. Next. Oke, strain grade 1, 2, dan 3 sama ya. Hampir sama kayak ligamen, cuma kasusnya pada otot dan tendon. Oke, next. Oke, ini gambarannya tentang robekan tendon. Nah, di sini otot aduktor ya. Jadi di mana otot aduktor ini adalah otot yang biasanya untuk passing nih kalau sepak bola gitu. Ya, itu beberapa referensi. Next. Oke, ini robekan pada hamstring. Ada grade 1, grade 2, dan grade 3. Nah, kalau otot ini, kalau beberapa kasus yang saya alami ya, yang saya lewati, ada beberapa atlet di Liga Pro itu putus total pada ototnya ya, otot quadricep pada saat itu. Akhirnya apa? Kehilangan kekuatan, power, syutingan, dan sebagainya. Nah, kalau udah putus total dalam satu fasia otot itu, ya dia nggak akan bisa nyatu. Kalau putus total harus tetap dioperasi atau digabung. Tapi beda dengan ligamen. Kalau ligamen kan tadi harus diganti total. Kalau otot itu nanti dokter ortopedi yang lebih memahami konseptual penyembuhannya. Oke, biasanya akan tetap operasi kalau putus total. Next. Oke, penanganan strain dan sprain. Yang pertama adalah pada misalnya kalau kita sebenarnya untuk membedakan antara ini cedera ini parah banget atau enggak, itu melihat dari jaringan yang sakit atau cedera. Kalau jaringannya cedera ringan itu biasanya bengkaknya, kemudian dari bentuknya itu nggak terlalu besar ya, atau tidak bengkak, kemudian tidak kemerahan, kebiruan dan sebagainya. Biasanya tetap tetap bentuk anatomisnya itu nggak berbeda dengan tungkai yang sehat gitu. Nah, untuk penanganannya adalah kompres es selama 5 kali 10 menit. Nah, ada beberapa referensi itu 15 sampai 20 menit. Jadi tergantung area cederanya ya, tergantung misalnya otot gluteus ya, bokong misalnya itu kan tebal sekali. Nah, itu biasanya bisa sampai 20 menit gitu. Lanjut, kemudian itu dilakukan 3 jam sekali, 3 sampai 5 hari istirahat nanti untuk mempercepat regenerasi jaringannya. Kemudian untuk strain grade 2 tetap price yang terbaru peace and love gitu ya. Istirahat, kemudian fiksasi, imobilisasi pakai spalt, gips, dan tapping itu bisa membantu. Kemudian terapi dingin pada fase awal cedera, kemudian fase lanjutannya boleh diberikan terapi hangat ya, tapi tetap ada terapi latihan yang sifatnya isometrik gitu. Nah, kalau sprain grade 3 nih ciri-cirinya biasanya lebih ya secara anatomisnya pasti akan sangat berbeda dengan keadaan tungkai kita yang satunya misalnya. Itu jelas solusinya adalah rumah sakit ya, tindakan medis atau dokter yang berwenang dalam hal ini. Next. Oke, lanjutan tentang next.
Oke. Yang ketiga adalah dislokasi, di mana sebetulnya terjadi pergeseran pada sendi. Jadi sendinya tidak pada posisi yang tepat gitu, bergeser dari posisi yang tepat. Nah, ini biasanya faktornya adalah ligamennya itu lemah atau ototnya lemah gitu ya. Sehingga kemampuan otot dalam positioning atau penguatannya itu nggak mampu ya, sehingga ada pergerakan yang hyper, jadi sendinya lepas atau berpindah dari posisi yang tepat. Gitu. Ini kalau ini dislokasi. Next. Oke, ini beberapa referensi tentang cedera dislokasi. Nah, jadi yang normalnya seperti itu. Kemudian anterior dislokasi itu berarti dia maju positioningnya. Kemudian ada posterior dislokasi, dia ke belakang gitu. Nah, bahu ini sering terjadi ya, terutama pada atlet volley, ya, badminton dan sebagainya. Next. Oke, penanganan dislokasi jelas. Kalau penanganan dislokasi itu adalah yang pertama adalah reposisi. Kalau memang Anda mampu atau Anda menguasai ilmu reposisi, lakukan reposisi. Tapi kalau nggak ada, selama tidak ada perdarahan, itu sebisa mungkin cari tenaga yang memang tenaga ahli yang bisa mereposisi jaringan itu. Misalnya kalau di lingkungan Anda tidak ada fisioterapi atau sport terapis misalnya, Anda bisa ke rumah sakit terdekat gitu. Mudah-mudahan ada tim yang bisa membantu reposisi. Ya, lanjut. Kalau reposisinya kurang dari 15 menit masih lebih mudah ya. Kalau sudah di atas itu biasanya fase inflamasi muncul, akhirnya lebih sulit ya untuk mereposisi gitu. Oke, kalau misalnya udah terlanjur lebih dari 30 menit, biasanya kalau yang ahli itu memberikan treatment dimasas dulu di area otot-otot penyangganya yang spasme. Terus kemudian kalau sudah direposisi. Tapi kalau beberapa dokter langsung biasanya ada eh, tindakan medis yang diberikan gitu untuk mereposisi. Lanjut. Nah, kalau tadi ya dislokasi itu sudah kembali ke posisinya, diharapkan secara bertahap si klien atau pasien itu melakukan terapi latihan sehingga otot, jaringan dan ligamennya ya itu mengalami penguatan gitu ya atau hipertrofi ya, jadi lebih besar, lebih kuat gitu. Lanjut di D, patah tulang ya. Patah tulang jelas kalau keretakan, pecah atau patah ya pada tulang maupun tulang rawan. Nah, patah ini dari fraktur itu bisa dibagi berdasarkan kontinuitas patahannya. Yang pertama adalah patah tulang kompleks, di mana tulangnya terputus ya, jadi putus total. Kemudian patah tulang stres, di mana sebenarnya tulangnya hanya retak gitu ya, tapi nggak ada dislokasi atau pergeseran. Kemudian berdasarkan tampak tidaknya jaringan dari bagian luar tubuh itu ada patah tulang terbuka, di mana ya fragmen pecahannya itu melukai kulit ya, sehingga darah keluar gitu. Nah, ini harus dihentikan perdarahannya. Kalau nggak cepat diberikan pertolongan, perdarahan terus mengalir, ini nanti bisa berisiko menimbulkan kematian. Oke, patah tulang tertutup juga ada terjadi, tapi tulangnya nggak menembus pada permukaan kulit. Next. Oke, ini bone fractures. Ada transverse, linear, oblique, non-displaced. Ada oblique displaced, ada spiral, ada green stick, ada commit. Jadi itu masing-masing ada beda-beda gitu ya. Saya pernah menemukan nih pasien yang dengan klien dengan masalah oblique displaced. Nah, kalau udah kondisi seperti ini harus diberikan pertolongan medis ya, dokter biasanya dioperasi, diposisikan posisi yang tepat sehingga posisinya tepat, kemudian baru diberikan eh, pen biasanya supaya tidak terjadi pergeseran lagi. Nah, ini proses pemulihannya biasanya 3 bulanan ya kurang lebih. Next, tergantung dari bagaimana cederanya. Oke, ini penanganannya kurang lebih tadi sudah saya jelaskan. Kalau ada patahan tulang yang patahannya itu terlalu berlebihan, bisa direposisi dulu.
kemudian nanti diberikan es batu dan sambil dibawa ke rumah sakit. Biasanya di ronsen seperti itu. Nanti akan ketahuan bagaimana bentuk anatomis dari tulangnya. Kalau biasanya tetap pada satu line, dia tetap masih sama, biasanya nggak perlu operasi. Next, lanjut. Oke, kram otot kontraksi. Jelas ini kalau kram otot itu aktin dan miotinnya mengalami penghimpitan sehingga terkancing. Nah, caranya gimana? Nah, oke, nanti akan saya jelaskan sedikit. Nah, ini faktor-faktor utamanya apa sih yang menyebabkan kram gitu? Itu yang pertama adalah kelelahan otot gitu ya. Yang kedua biasanya ada karena terlalu lelah sistem sarafnya terganggu sehingga fungsional dari sistem saraf itu nggak bagus gitu. Sehingga kayak kita error gitu ya. Mungkin kalau laptop itu atau HP itu error gitu, telak. Sehingga ketika kita pengennya normal, si ototnya malah kontraksi. Next. Oke, ini gambarannya kramnya kayak gini. Oke, pertolongannya lanjut. Next. Nah, penanganan kram ini ya jelas ini di stretching ya. Kalau misalnya posisi kramnya seperti ini ya, berarti kita stretchingnya seperti ini. Nah, ditarik full sehingga otot yang kram itu ke stretch. Jadi aktin miotinnya tadi meregang. Oke. Kemudian kalau misalnya masih aja, misalnya udah di stretch kok masih kram sih gitu ya. Nah, itu bisa Anda berikan yang sifatnya panas gitu ya. Hot cream misalnya, kemudian bisa dimasas, dibantu dimasas gitu. Kemudian kalau sudah kembali boleh disemprot kloroetil atau es batu gitu selama 15 menit. Sehingga nyeri biasanya kan kalau habis kram lama itu nyerinya muncul. Nah, itu bisa meringankan. Next. Oke, perdarahan, pembuluh darahnya pecah sehingga eh, terjadi perdarahan ya, baik terbuka maupun tertutup. Ya, perdarahan ini rata-rata terbuka di sini. Kemudian biasanya ada di perdarahan di hidung ya, biasanya kalau di futsal tuh atau sepak bola, basket gitu, nggak sengaja kena wajah atau hidung, akhirnya terjadi pecah pembuluh darah sehingga ada perdarahan. Nah, gimana caranya? Justru sebetulnya kalau ketika ada pecahan pembuluh darah di hidung itu klien atau korban itu jangan langsung ditidurkan. Justru duduk saja, tapi kita tekan di area batang hidung ini. Di sini ada area ini. Jadi ini ditekan gitu. Ditahan selama kurang lebih sampai 5 menitan ya. Nah, nanti kalau sudah dilepas, apakah perdarahan masih terjadi? Kalau masih terjadi, boleh diberikan es batu untuk terjadinya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Itu. Nah, jadi kalau sudah diberikan itu, mudah-mudahan nanti bisa terbantu. Tapi kalau ternyata kita sudah tutup dengan jari seperti ini, kemudian sudah diberikan es batu masih terjadi perdarahan, klien tetap jangan tiduran sih. Intinya jantungnya harus lebih rendah posisinya dibandingkan hidungnya gitu yang perdarahan. Kemudian dari situ kalau memang masih terjadi perdarahan tetap ditahan, nanti dibawa ke rumah sakit gitu ya di IGD. Tapi jangan sampai dibiarkan ya perdarahan terus mengalir tapi nggak dibantu penutupan gitu ya sehingga perdarahan terus terjadi gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Yang jelas kalau untuk pertolongan yang sifatnya seperti ini ABCD itu harus diperhatikan ya. Airways, breathing, circulation, disability itu harus tetap diperhatikan. Next. Oke. Untuk patah tulang di hidung itu jangan dipijat. Patah tulang apapun sih sebetulnya jangan jangan dipijat. Lebih baik langsung diberikan ke tenaga medis. Kemudian perdarahan pada mulut, nah, biasanya kita berikan ya pakai kumur air bersih gitu ya. Kalau misalnya masih berdarah, kompres es gitu ya di area pipinya. Nah, terus kalau di area mulut giginya goyang, jangan dicabut giginya. Yang kalau itu yang berwenang adalah dokter gigi ya. Nanti dokter gigi yang akan mengidentifikasi atau mendiagnosa apakah aman atau tidaknya gitu gigi ini untuk dicabut dan sebagainya. Oke.
Lanjut, next. Oke, ini perdarahan arteri, vena, dan kapiler. Oke. Arteri itu lebih banyak ya. Oke, next. Oke, kehilangan kesadaran. Ini udah mau habis nih, Bang. Kehilangan kesadaran itu sifatnya sementara dan singkat ya. Banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya aliran darah atau oksigen ke kepala kita atau ke otak kita. Sehingga kemampuan tubuh kita untuk apa ya, mengatur pusat keseimbangan dan sebagainya itu minim. Sehingga jadi pingsan. Kesadarannya juga berkurang. Nah, kalau misalnya pingsannya karena benturan hebat, kita harus identifikasi karena ada beberapa kejadian di futsal juga. Itu kemarin benturan hebat, jadi si kiper lompat tinggi, kemudian lawannya slide, kemudian jatuh, benturan di kepala, kemudian dia kejang-kejang tapi kehilangan kesadaran. Nah, kita harus perhatikan tuh ABCD, airways, breathing, circulation, disability. Jadi apakah ada sumbatan di area pernafasannya, kemudian lidahnya kira-kira tertelan atau tidak, kemudian apakah ada denyut jantung yang masih berdenyut atau masih ada atau enggak, itu harus diperiksa dulu. Gitu. Kemudian kalau pingsannya biasanya karena kepanasan ya, beberapa mungkin guru-guru yang mungkin selama ini ikut upacara gitu ya, ada siswanya yang ikut upacara kemudian kena terik panas matahari pingsan. Caranya ya tinggal ditidurkan, kakinya lebih ditinggikan daripada kepalanya supaya aliran darahnya banyak lari ke kepala gitu. Kemudian boleh dibantu misalnya kalau bajunya terlalu ketat atau nggak nyaman boleh dilonggarkan gitu. Sehingga itu juga salah satu hal yang membantu. Next. Nah, ini gambarannya kalau pingsannya karena misalnya kepanasan dan sebagainya. Boleh kok dibantu dengan kompres es batu di kepala supaya suhunya bisa normal lagi. Next. Oke, ini yang paling penting dalam penanganan kehilangan kesadaran. Pastikan olahragawan, penderita dan penolong di tempat yang aman. Ya, kita lihat kondisi sekitar. Kalau aman nggak di jalan raya dan lain sebagainya, misalnya kecelakaan di jalan raya dan sebagainya itu juga kita harus perhatikan di lingkungan kita apakah aman atau enggak. Apakah korban ini perlu dipindahkan, dievakuasi atau enggak. Gitu kita yang bisa mengidentifikasi pada saat itu. Tapi jangan asal angkat-angkat ya. Artinya kepalanya ini jangan sampai ketika keadaan nggak sadaran diri, ngangkatnya sembarangan sehingga jadi ya terlalu stretch di kepala, ya akhirnya malah malah menyebabkan resiko yang lebih tinggi gitu. Jadi tetap cari tandu atau peralatan yang memang rata gitu ya. Sehingga kepala pasien, kepala korban tetap strike gitu. Kemudian setelah dievakuasi, periksa ABCD-nya, airways-nya, jalan nafasnya, kemudian circulation pembuluh darahnya gimana, itu jadi perlu kita perhatikan. Nah, kemudian pemeriksaan refleks pupilnya boleh dibuka misalnya karena benturan hebat, apakah pupilnya masih ada reaksi ketika menerima sinar misalnya pakai senter atau HP ya, kita biasanya pasti HP kalau sekarang ini banyak lah kita pakai selama aktivitas. Jadi itu bisa jadi alat bantu untuk memeriksa pupilnya apakah ada refleks gitu ya. Misalnya ketika menerima cahaya membesar, mengecil dan sebagainya. Kalau nggak ada ya itu anisokur misalnya ya ini perlu kita berikan penanganan segera ke rumah sakit tapi tetap memperhatikan ABCD-nya tadi. Itu. Nah, itu bisa kemungkinan bisa terjadi kegaringan. Oke, next. Oke, kalau luka jelas lukanya kalau luka terbuka dan perdarahannya hebat tetap ditutup ya, bantu ditutup gitu. Atau di area misalnya lukanya di sini, area di sini boleh diikat gitu ya, dibantu diikat atau dikompres es supaya terjadi vasokonstriksi. Seperti itu. Kemudian area lukanya dibersihkan, jangan asal dibersihkan. Jadi pakai air bersih yang mengalir gitu atau boleh bisa hidrogen peroksida gitu H2O2 yang 3% gitu ya dibersihkan dengan itu juga boleh.
Terus sekarang juga ada Hansaplast spray antiseptik, itu juga nggak perih ya ketika diberikan, itu juga bisa. Tapi kalau lukanya terbuka lebar, cepat diberikan pertolongan sehingga perdarahannya bisa berhenti. Tapi kalau lukanya ringan, itu bisa disemprotkan pakai itu. Lanjut. Nah, ini kurang lebih. Next. Oke, ini beberapa proses lamanya penyembuhan cedera. Jadi delay onset muscle soreness ini kalau kita nggak pernah olahraga, terus jadi rutin olahraga nih, jadi rutin olahraga. Nah, terus selama 3 hari itu kok ngerasa pegel-pegel. Nah, itu namanya delay onset muscle soreness. Biasanya banyak micro tears atau robekan-robekan pada otot. Ya, jadi kerusakan jaringan karena adaptasi terhadap latihan yang kita berikan pada otot. Nah, itu wajar. Terus apakah benar itu? Misalnya pegel-pegel itu karena asam laktat gitu ya. Beberapa referensi terbaru justru lebih ke arah itu apa namanya terjadi mikrotis yang banyak di area otot gitu ya. Mungkin saja ada juga beberapa referensi yang bilang ada penumpukan sisa metabolisme dari proses pembakaran energinya gitu. Bisa juga itu. Tapi kalau referensi terbaru yang saya terima gitu ya, itu delay onset muscle soreness gitu ya, pegel-pegel pasca berolahraga itu karena robekan atau micro tears pada otot kita. Nah, terus kalau strain atau robek otot itu biasanya untuk tingkat 1 itu 0 sampai 2 pekan. Kemudian untuk tingkat 2 4 hari sampai 3 bulan. Kemudian tingkat 3 itu 3 minggu sampai 6 bulanan. Nah, nah contohnya kayak cedera hamstring, quadricep, groin itu selangkangan ya. Oke. Kemudian bahu dan sebagainya ya. Kemudian cedera ligamen ini bervariatif. Misalnya kalau ACL itu beberapa klien saya yang post operasi itu minimal 6 bulan sampai 1 tahun tergantung dari kondisinya dan sebelum melakukan operasi. Karena banyak sekali di Lampung ini apa namanya bahasanya itu korban cedera ya, atau orang yang mengalami cedera itu proses penyembuhannya biasanya dipijat, disakal putung dan sebagainya gitu ya. Mungkin kalau kalau penyembuhannya tepat bisa sembuh, tapi kalau misalnya nggak tepat, identifikasinya misalnya kurang tepat, akhirnya lebih lama proses penyembuhannya. Oke, next. Oke, untuk pencegahan penanganan cedera yang jelas kita harus periksa awal sebelum olahraga apa saja yang perlu jadi kontraindikasi dalam berolahraga itu apa aja. Terus melakukan olahraga sesuai dengan kaidah baik, benar, terukur dan teratur. Kemudian menggunakan sarana yang sesuai dengan olahraga yang dipilih. Misalnya mau main bola, jangan pakai sepatu futsal gitu ya, lebih licin. Kalau misalnya main futsal jangan pakai sepatu bola, biasanya kan licin juga. Gitu. Gunakan atribut atau perlengkapan olahraga yang sesuai. Kemudian memperhatikan kondisi prasarananya. Yang kelima, memperhatikan lingkungan fisik seperti suhu, kelembapan udara, dan lain-lain. Next. Oke, ini beberapa asesmen cedera yang perlu kita dalami untuk mengidentifikasi cedera olahraga. Nah, ini beberapa asesmennya adalah TOTAPS, yaitu dari T, TAU. Kita tanya, kita banyak namanya anamnesa ya. Jadi itu biasanya dokter yang berwenang. Tapi anamnesa ini ilmu sebenarnya ilmu apa ya mengumpulkan informasi. Ilmu mengumpulkan informasi sehingga eh, kita bisa mengidentifikasi dari beberapa informasi dari klien. Kemudian observe, dilihat, diperhatikan apa yang sedang terjadi di area cederanya. Kemudian touch, boleh disentuh, dilihat, ya dilihat, disentuh apa yang terjadi pada area cederanya. Kemudian active movement, jadi si si apa ya penderita ya, misalnya yang mengalami cedera ini suruh bergerak secara aktif. Ya, kalau aktif ini gimana rasanya, sakitnya gimana dan sebagainya. Kemudian passive movement, jadi kita yang bantu gerakin. Baru skill test. Skill test itu jadi kita menginstruksikan kepada yang cedera untuk bergerak misalnya melakukan jogging, dribbling dan lain sebagainya atau berjalan, duduk dan lain sebagainya. Oke, next.
Nah, ini perkembangan prinsip penanganan cedera. Tahun 1978, oke, saya ambil sumber ini dari sportek.id. Jadi tahun 1978, dulu mungkin sampai sekarang masih dipakai dengan metode RICE. RICE atau rest istirahat, S kemudian compression dibalut, kemudian elevasi atau ditinggikan lebih dari posisi jantung. Kemudian berkembang di 2011 itu adalah eh price, yaitu protect ya, dilindungi, kemudian diistirahatkan, di S di compression, elevation. Jadi ditinggikan lebih daripada jantung sama. Kemudian di tahun 2012 berkembang lagi menjadi polis. Dia diprotek, optimalisasi, loading udah diberikan pembebanan, justru nanti akan saya jelaskan bagaimana proses loading ini bisa membantu mempercepat proses penyembuhan. Kemudian ice compression elevation. Next. Nah, ini dia. Tahun 2019 update lagi menjadi peace law atau protect elevation, avoid anti-inflammatories, compression, educate, load, optimism, vascularization, dan exercise. Jadi protect ini artinya kita melindungi batasan geraknya supaya nggak terlalu hyperaktif bergerak. Misalnya batasan geraknya tetap ada di situ. Elevasi berarti ditinggikan posisinya lebih daripada jantung. Kemudian avoid anti-inflammatories. Jadi beberapa referensi itu malah bilang obat itu obat anti nyeri itu malah menghambat proses regenerasi jaringan. Ini beberapa referensi penelitian ya, bukan kata saya. Nah, jadi beberapa referensi bilang malah justru menghambat. Tapi ada juga mungkin karena nyerinya terlalu hebat gitu ya, dokter biasanya memberikan resep obat gitu supaya nggak terlalu merasa tersiksa ya, sakit, nyeri dan sebagainya. Sehingga controlling nyerinya jadi lebih dapat gitu ya, sehingga nggak terlalu tersiksa. Kemudian compression, jadi balut tapping, tensoprep dan lain-lain untuk membatasi edema intraartikularnya. Kemudian educate, kita perlu banyak mencari referensi. Sekarang referensi banyak ya di Google dan sebagainya. Bagaimana proses atau cara penanganan cedera dan proses penyembuhannya yang tepat. Nah, salah satunya adalah di Instagram Lampung Sport Health Center. Ada di website kami ya di www.lampungsporthealthcenter.com. Nah, di situ ada beberapa artikel yang sifatnya ilmiah juga. Itu menjelaskan bagaimana proses penyembuhan, bagaimana cara menyembuhkan dan sebagainya. Kemudian di sini load pembebanan yang aman untuk regenerasi jaringan. Jadi gini, nanti saya akan jelaskan bagaimana efek dari terapi latihan itu atau latihan terhadap otot. Ya, nanti ada gambarnya akan saya jelaskan. Jadi justru dengan latihan yang aman, yang tepat, si jaringan yang akan tumbuh tadi ketika rusak, itu akan jadi jaringan yang lebih kuat daripada sebelum cedera. Nah, justru itu stimulasi untuk memperkuat jaringan. Sehingga dengan load ini, itu kita bisa membuat tindakan preventif supaya nggak gampang cedera lagi. Kemudian optimism, kita harus yakin ya kalau cedera itu bakal sembuh gitu. Karena ada beberapa referensi cedera yang nggak bisa sembuh, mungkin karena penanganannya nggak tepat gitu ya. Nah, itu juga salah satu cara ya. Kemudian vascularization, peningkatan aliran darah melalui latihan kardio. Jadi kalau misalnya ankle atau lutut yang cedera, latihan kardionya bisa menggunakan sepeda gitu ya, sepeda dan sebagainya, sehingga nggak ada pembebanan yang tinggi di ankle dan lutut. Nah, itu latihan kardio bisa seperti itu. Oke, lanjut. Sorry, sebelumnya. Oke, exercise terakhir ya. Meningkatkan kekuatan, mobilisasi dan preventif. Jadi dari exercise ini kita bisa mempercepat proses uh, apa ya, peningkatan kekuatannya. Kemudian bisa mempercepat proses mobilisasi pergerakan ROM dan sebagainya. Kemudian preventif juga gitu, mencegah. Next. Oke, nah ini beberapa gambaran. Ini saya ambil sumbernya dari sportek.id. Jadi beberapa gambaran dari effect of training. Jadi impact of resistant training pada tendon kolagen. Jadi kolagen tendon itu kalau dikasih latihan kekuatan ya bahasanya ya.
Latihan kekuatan itu impactnya seperti ini nih. Nah, jadi ada beberapa bulat-bulat ya, bulat-bulat ini. Bulat-bulat yang hitam-hitam yang lebih gelap warna itu ternyata ini kolagen yang baru tumbuh karena pasca diberikan latihan. Nah, yang digambar sebelah kiri itu kan belum muncul nih. Ini belum diberikan intervensi latihan. Ternyata setelah diberikan intervensi latihan, dia muncul new kolagen atau kolagen baru. Nah, ini yang membuat jaringan kita jadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ini jadi impact dari latihan gitu. Nah, ini makanya kenapa bisa ada prinsip exercise is medicine. Jadi olahraga itu sebagai atau latihan itu sebagai metode penyembuhan. Nah, konseptualnya seperti ini. Ini penelitian yang dilakukan oleh Alex Scott and Vicky Early. Jadi dari beberapa result report dari Congerts et al. Ini, jadi dia meneliti dari mikroskopisnya jaringan tendon atau kolagen yang ada di tubuh probandusnya. Nah, ini hasilnya seperti itu. Nah, jadi efek tadi prinsip exercise medicine ternyata ada buktinya di sini gitu. Bahwa itu membantu. Next. Oke, ini saya ambil sumbernya dari sporttech.id. Jadi ada model sequential model sequential manajemen cedera olahraga. Pada fase 1, ini yang kita mungkin beberapa treatment sudah dilakukan kepada klien dari klinik olahraga di Indonesia ya. Karena klinik olahraga ini terbatas di Indonesia, hanya beberapa saja di Jakarta yang paling banyak gitu ya. Nah, ini beberapa referensi yang saya dapat dari sporttech.id dari penelitiannya FC Barcelona dan Aspetar tahun 2015. Jadi dalam penyembuhan cedera itu prinsip fasenya ada 5. Jadi dalam cedera awal itu nanti dokter ini mendiagnosa dan menyusun rencana. Nah, rata-rata ini dokter olahraga atau dokter SPKU. Kemudian sport physio memberikan treatment medis dan fisioterapi sesuai dengan keadaannya. Nah, peran fisioterapi di sini adalah untuk manajemen nyeri dan proses penyembuhannya supaya optimal. Kemudian di fase ketiga, ini fisioterapi dan sport terapis ini bekerja sama. Sehingga kalau sport terapisnya memberikan treatment olahraga, kemudian misalnya dibutuhkan masas itu nanti sport terapisnya memberikan masas. Tapi yang benar ya, itu. Kemudian fisioterapi atau rehabilitatornya juga memberikan rancangan program untuk membantu penyembuhan klien. Nah, setelah sudah selesai di fase ketiga, fase keempat fokus kepada sport terapis yang memberikan latihan spesifik kecabangan. Nah, nanti sport terapis ini kan karena tenaga keolahragaan, jadi biasanya, nah rata-rata dari referensi yang saya dapat, sport terapis atau sport rehabilitation ini akan memberikan program latihan spesifik sesuai kecabangan si atlet ya yang cedera. Ini khusus ke atlet ya. Misalnya kalau degeneratif beda lagi nanti. Nah, kemudian lanjut ke fase kelima, yaitu strength and conditioning coach, di mana si atlet ini kembali ke pelatih fisiknya supaya dari pasca cedera menuju ke peak performance-nya nanti pelatih teknis dan pelatih fisik akan membantu. Next. Oke, ini beberapa fase rehabilitasi cedera olahraga. Sumbernya dari sporttech.id. Jadi yang pertama adalah yang jelas gini. Dalam proses penyembuhan itu kita harus controlling inflamasi dan nyerinya. Prinsipnya yang pertama. Yang kedua, fase keduanya kita mau pemulihan mobilisasi sendi atau ROM-nya, range of motion. Jadi pergerakan misalnya ankle dorsiflexion angkatnya seperti ini full. Untuk pembandingannya yang misalnya yang cedera yang kanan ya ankle kiri sebagai pembandingnya. Kemudian kalau plantar flexion misalnya ini full, ternyata kalau cedera batasnya seperti ini. Nah, itu jadi salah satu tujuan dari proses pemulihan mobilisasi sendi. Kemudian pada fase ketiga kita berikan proses pemulihan kekuatan gitu. Kemudian fase keempat pemulihan koordinasi geraknya dan lanjut ke fase kelima terakhir masuk kepada pemulihan gerakan spesifik kecabangan olahraga yang ditekuni. Nah, kalau
degeneratif nanti berbeda lagi konsepnya. Ini masuk ke atlet. Next. Oke, ini konseptual dari beberapa repetisi ya, cara step-step untuk beberapa repetisi ya. Jadi untuk melakukan latihan, sumber ini saya ambil dari sporttech.id. Jadi dalam latihan itu sebenarnya nggak cuma naik turun gitu aja ya. Jadi ada beberapa ilmunya. Jadi ada eksentrik, ada konsentrik, ada isometrik ya. Ada eksentrik ketika otot panjang kontraksi, ketika otot pendek konsentrik, ketika otot pendek kemudian kontraksi, ketika otot normal kontraksi stabil seperti itu isometrik. Nah, ada yang isotonik bergerak melakukan repetition. Nah, itu salah satu movement dan sebagainya. Lanjut. Oke, ini prinsip terapi latihan ya. Nggak semua bisa. Kadang ada beberapa orang yang memberikan langsung konsep terapi latihan, tapi hasilnya juga kurang karena ilmunya masih terbatas gitu. Nah, ini sumber ini saya ambil dari sporttech.id. Jadi prinsipnya adalah intensitas, durasi, frekuensi, kekhususan, speed, dan progresi. Jadi intensitasnya ya lihat dari kemampuan si atlet ini nggak bisa di apa ya, bisa meratakan. Kita bisa high repetition, ada low weight exercise gitu ya misalnya. Mulai 2 sampai 3 set, 10 repetisi sampai 12 repetisi. Kemudian misalnya untuk progresi meningkat 5 sampai 10 repetisi gitu. Lakukannya secara perlahan misalnya. Terus durasinya misalnya selama latihan minimal 20 menit misalnya. Kalau nyeri, bengkak, ada robekan misalnya jangan dipaksa. Bisa dikurangi intensitasnya gitu. Misalnya kayak gitu. Kemudian frekuensinya 3 sampai 4 kali per pekan gitu. Jadi ada beberapa treatment juga tiap hari gitu. Ada juga gitu. Kemudian kekhususannya spesifiknya sesuai dengan kecabangan olahraga yang ditekuni oleh atletnya. Kemudian dan progresinya kita lihat ada evaluasi setiap pekannya. Next. Oke, udah sampai kesimpulan. Jadi intinya kalau kita cedera itu tadi prinsipnya adalah price atau peace love pada fase akutnya. Kemudian yang jelas kita harus sangat sangat berhati-hati dan akurat dalam menentukan identifikasi cederanya sehingga dalam penanganan itu kita nggak salah. Ya poin pentingnya dalam penanganan cedera itu adalah identifikasi. Kalau identifikasi kita bagus, mudah-mudahan insya Allah nanti dalam penanganannya juga akan tepat. Proses penyembuhan juga akan tepat dan cepat. Gitu. Ya, intinya kalau untuk mencegah cedera olahraga, pemanasan, kemudian pengaturan progresi latihan yang tepat, kemudian terapi latihan itu juga dapat membantu uh, dalam mencapai tindakan preventif atau pencegahan. Next. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau mungkin banyak hal yang kurang berkenan. Uh, kita akan sharing ya di sini. Mungkin di sini banyak sekali orang hadirin yang sudah sangat expert ya di bidang olahraga. Mungkin kita bisa sharing terkait tentang bagaimana penanganan cedera olahraga yang baik dan tepat. Oke, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang ingin bertanya dipersilahkan. Mungkin untuk mempermudah bisa bertanya di kolom chat, nanti akan dipilih salah satunya untuk dibacakan dan langsung dijawab oleh pemateri. Oke, di sini ada pertanyaan coach, izin ulang lagi yang konsentrik, isometrik.
Oke, pada prinsipnya otot itu kan bisa mengalami stretch dan contraction. Nah, jadi kalau eksentrik itu ya, eksentrik dari X berarti ketika ototnya manjang, ini kontraksi. Nah, kontraksi. Nah, kontraksi. Jadi ototnya dalam keadaan manjang, kontraksi. Kemudian kalau pendek, nah ini pendek, tapi saya nggak kontraksi. Tapi ada otot pendek, saya menerima beban, dia kontraksi. Seperti itu. Jadi naik turun itu namanya isotonik. Oke, itu kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika otot panjang kontraksi itu eksentrik, ketika otot pendek itu kontraksi itu namanya konsentrik. Itu kurang lebih. Ya, mudah-mudahan lebih jelas ya sekarang ya. Nah, kalau misalnya di sepak bola sering nggak terjadi? Ya, sering. Kan kita misalnya syuting nih, syuting tungkainya jadi pergerakan tungkai itu secara kinesiologis melakukan fleksi ya, tekuk gitu ya. Nekuk seperti ini. Kemudian ketika dia syuting kan dari seperti ini kan ini eccentric. Ini quadricep. Anggap ini quadricepnya. Ini quadricep. Kemudian ketika ini mulai mau menendang dari gerakan yang ototnya memanjang kemudian kontraksi full sampai gini kan ini dari eksentrik ke konsentrik. Nah, itu terjadi juga di sepak bola ataupun olahraga cabur-cabur seperti itu. Nah, ini prinsipnya seperti itu kurang lebih. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ini di kolom chat ada pertanyaan. Sudah hampir 2 bulan, telapak kaki saya sebelah kanan masih terasa sakit akibat bermain mini soccer salah tumpuan. Sudah diobati lewat masas dan dokter, tapi masih belum sembuh. Itu bagaimana, Coach? Baik, kalau itu kita harus identifikasi apakah penyebab awalnya. Misalnya Bapak menggunakan sepatu yang sempit atau latihannya terlalu berat misalnya, kondisionalnya apa namanya nggak mendukung dalam proses Bapak latihan gitu ya misalnya, sehingga terjadi overtraining itu bisa, atau mungkin benturan hebat di area telapak kaki misalnya bisa aja terjadi ketika Bapak mau controlling bola tapi ternyata bola nggak kena akhirnya kena kaki lawan, itu juga bisa. Nah, yang jelas kita harus identifikasi kalau misalnya ternyata apakah masas itu membantu. Kalau secara treatment itu insya Allah membantu, tapi apakah masasnya perlu di area cedera atau enggak, itu kembali ke identifikasi cederanya. Seperti itu, Pak. Nah, makanya kenapa kok di masas itu enggak sembuh-sembuh. Ya, misalnya udah dimasas, kemudian udah minum obat dari dokter dan sebagainya. Tapi area cederanya itu dalam proses manajemen penyembuhannya enggak tepat, sehingga terjadi fibrosis. Mungkin saja, bisa jadi, area yang cedera tadi karena 2 bulan ya proses regenerasinya nggak bagus sehingga terjadi fibrosis atau jaringan yang menebal sehingga ya sampai sekarang nggak sembuh, misalnya dimasas kok nggak sembuh. Nah, itu memang treatmentnya itu dikembalikan kepada identifikasi cederanya. Itu kurang lebih. Oke, kurang lebih itu. Jadi makanya kalau kalau pertanyaannya kenapa ya masalahnya gitu. Kita perlu ini Pak, kita perlu identifikasi dulu masalah utamanya apa. Apakah karena misalnya ada robekan fasia ya telapak kaki ya tadi ya,
Jadi fasianya ada robekan, terus akhirnya tumbuh jaringan baru yang sifatnya kayak fibrosis kayak gitu. Itu ya sebaiknya penanganannya nggak hanya dimasas, tapi ada terapi latihan, kemudian mungkin fisioterapi juga bisa membantu dan lain sebagainya. Itu Pak, kurang lebih. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Apakah fisioterapis dan terapis olahraga itu profesi yang berbeda? Dan apakah ada batasan atau kode etiknya? Oh, oke, baik. Sangat jelas berbeda. Tadi yang kita sudah sampaikan di klinik ini juga sudah ada batasan-batasannya, sehingga fisioterapi bekerja dengan kompetensinya, terapis olahraga bekerja dengan kompetensinya. Kalau terapis olahraga itu kan tenaga keolahragaan. Kalau fisioterapi tenaga kesehatan. Sehingga kalau fisioterapi itu lebih banyak di bawah Kementerian Kesehatan. Tapi kalau terapis olahraga rata-rata di bawah Kementerian Olahraga. Seperti itu. Jadi ranahnya sudah berbeda, bidangnya sudah berbeda. Kayak ibarat petani, ya petani dengan guru misalnya itu sudah beda profesi. Itu artinya apa ya, perbedaan profesi dan nggak bisa harusnya sama nih, harusnya sama nggak bisa karena sudah berbeda, berbeda apa ya, berbeda arahan. Itu kalau secara kode etik sebetulnya di klinik ini sudah menerapkan, artinya fisio lebih banyak penggunaan alat fisioterapi misalnya apa misalnya ultrasound, TENS dan sebagainya. Tapi misalnya kalau fisioterapinya nanti juga memberikan terapi latihan ringan. Nah, terus kalau terapis olahraga lebih dalam penerapannya menggunakan masas, pijat gitu ya, dan terapi latihan atau terapi olahraga. Nah, itu lebih dalam lagi, lebih kompleks lagi penerapannya gitu. Kalau fisioterapi lebih ke dasar pergerakan saja, tapi kalau sport terapis lebih spesifik masuk ke kecabangan seperti itu, kecabangan olahraganya. Itu mungkin bisa kejawab ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, ini untuk cedera sprain grade 2, untuk melakukan penguatan kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Dan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum kembali olahraga atau latihan? Oke, baik. Terkait cedera grade 2. Sorry, sorry. Oke. Terkait cedera sprain grade 2, apakah betul sprain grade 2? Karena kan untuk menentukan grade-grade itu tadi perlu ada diagnosa dari dokter dan pemeriksaan misalnya penunjang, misalnya kayak MRI atau artroskopi gitu ya. Nah, itu lebih detail di situ ya. Itu jawaban di awal. Kalau memang betul sudah dilakukan itu dan fix ini grade 2, ada 2 poin nih. Salah satunya satu yang pertama, kalau misalnya eh, Bapak sebagai non olahragawan hanya sebagai ya apa ya, pecinta olahraga tapi nggak sering-sering banget gitu ya, yang intensitas latihannya nggak rutin tiap hari, mungkin seminggu sekali. Sebetulnya beberapa referensi ya pilihannya kembali ke Bapak ya, antara ada yang ada yang merekomendasikan nggak perlu operasi nggak apa-apa, tapi kalau Bapak rutin olahraga ya direkomendasikan untuk operasi gitu. Misalnya kayak gitu. Itu poin yang pertama. Nah, kalau misalnya Bapak melakukan operasi, berarti rehabnya itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau Bapak tidak melakukan operasi, Bapak juga harus melakukan latihan penguatan ekstra, sehingga dikhawatirkan kalau Bapak nggak melakukan itu, bisa justru menjadi grade 3. Seperti itu, Pak, kurang lebih. Terus tadi lebih spesifik pertanyaannya seperti apa tadi? Waktu, oke, waktunya berapa lama? Nah, kalau untuk waktu itu kembali ke fisiologisnya, Pak. Kalau Bapak masih usia misalnya di bawah 30 tahun, itu biasanya
2 sampai 3 bulan untuk terapi latihan penguatan itu sudah cukup ya. Tapi kalau misalnya Bapak aktif sebagai atlet, memang disarankan untuk operasi. Nah, kalau sudah operasi minimal 6 sampai 2 tahun. Tadi kan ada beberapa referensi. Tergantung beda-beda setiap orang. Ada yang cuma 6 bulan cukup langsung bisa comeback stronger, bisa balik lagi ke lapangan. Ini atlet. Ada yang butuh 1 tahun, ada yang butuh 1,5 tahun. Itu kurang lebih. Nah, setiap orang ini tidak bisa disamaratakan. Gitu. Oke, lanjut. Baik, ini masih tentang strain dan sprain. Di sini ada cedera apakah ya? Untuk penanganan cedera, apakah ada yang harus dihindari? Penanganan cedera apa ya? Kita misal contohnya cedera strain dan sprain. Nah, penanganan apa yang harus dihindari gitu, Coach? Oke. Oke, kalau strain dan sprain jelas tadi ya, yang kalau itu udah fix strain dan sprain dan kelihatan itu udah jelas bengkak dan lain sebagainya, yang dihindari ya kompres yang sifatnya panas, air hangat dan lain sebagainya, jahe dan lain sebagainya. Itu. Terus kalau misalnya apa namanya sprain gitu sama, kita lihat dari identifikasi cederanya. Kalau bengkak banget ya lebih baik jangan jangan diberikan yang sifatnya panas-panas. Karena di situ kan tadi salah satu ciri khas dari cedera itu kan kalor ya, panas. Sehingga kalau bapak atau ibu ya di sini, bapak misalnya pakai panas itu sudah sifatnya kalor, sudah panas, sehingga beresiko lebih bengkak lagi gitu. Karena beberapa klien yang di apa namanya di yang datang ke klinik kami itu justru sering menggunakan panas sehingga bengkaknya jadi lebih lebih besar gitu. Itu yang dihindari. Kemudian masas. Kita ngelihat tadi ada beberapa anatomi fisiologi. Jadi kalau masas, misalnya kita cedera di area ini, identifikasinya tadi sudah benar, sprain misalnya, sudah jelas sprain. Nah, kita direkomendasikan tidak tidak memasas atau memijat di area yang nyeri atau area yang sprain tadi. Kenapa? Anggap kita luka ya, luka terbuka. Kalau Bapak Ibu misalnya luka gitu ya, luka terbuka. Terus luka terbukanya Bapak Ibu pijat, apa yang terjadi? Nah, jadi akan kemungkinan besar akan lebih parah keadaan cederanya. Sehingga kalau memang terpaksa harus dipijat, area yang cedera itu jangan dipijat. Kecuali spasme. Spasme itu tegang otot. Kalau tegang otot area yang sakit itu bisa dipijat, nggak apa-apa. Tapi kalau jelas identifikasinya adalah sprain dan strain, area yang sakit itu jangan jangan dimasas, oke? Okay? Area cedera itu jangan dimasas. Jadi area yang penyangganya, misalnya otot-otot atasnya, itu nggak apa-apa dimasas, seperti itu. Itu terus yang ketiga reposisi. Karena banyak sekali yang kita lihat bahwa measure sekelas sport measure pun di timnas saya pernah pernah melihat gitu, pernah mendengarkan juga beberapa pasiennya atau beberapa atletnya itu di masas kemudian direposisi padahal keadaan cederanya itu sprain, jelas-jelas sprain. Sehingga justru akan memperparah proses penyembuhannya. Oke, okay? Akan memperparah cederanya gitu. Kalau misalnya tidak sprain alias dislokasi atau subluxasi tidak apa-apa di reposisi. Seperti itu kurang lebih. Mudah-mudahan kejawab ya Om Sabik, Pak Sabik Noval. Itu kurang lebih. Baik, kita akan memilih 2 pertanyaan terakhir sebelum ditutup webinar pada malam hari ini. Oke, pertanyaannya, kemarin ada kasus teman guru patah tulang, tetapi terlanjur diurus sama pijat tradisional. Setelah lepas mitela, malah timbul cairan di bawah kulit. Mohon penjelasannya kenapa terjadi hal demikian. Oke. Kemudian ada kasus teman guru patah tulang. Kita lanjut. Oke. Ini dikirimin juga
Oke, gini. fotonya. Nah, gini nih. Eh, sorry. Saya pernah baca sebuah referensi tentang sel. Jadi ketika patah ya, jaringannya patah. Apakah suara saya jelas? Masih tersambung? Lama? Oke. Nah, saya pernah baca referensi tentang sel atau jaringan. Misalnya luka, ini luka. Kemudian kita ngotak-ngatik lukanya. Ini real ini. Ini ada penelitiannya. Kita ngotak-ngatik area lukanya. Kita otak-atik, timbul nyeri traumatik terus. Akhirnya apa? Stimulasi tubuh kita, autoimun kita merespon tentang itu. Sehingga dia menganggap bahwa ada masalah besar di area cederanya. Sehingga karena responnya tadi banyak ada traumatik, nyeri yang terlalu muncul, akhirnya jaringannya tadi yang rusak tadi membuat apa ya, protection sehingga menebalkan jaringannya gitu, menebalkan jaringannya supaya maksudnya itu pengen lebih kuat gitu, jadi supaya lebih kuat sehingga tadi di otak-atik dipijet dan lain sebagainya akhirnya tambah timbul jaringan baru yang besar atau timbul fibrosis gitu misalnya, itu karena tadi traumatik yang selalu muncul ketika proses penyembuhan terjadi. Nah makanya itu tadi sebetulnya pijat itu nggak boleh dilakukan di area cedera. Nah, kalau udah terlanjur seperti itu gimana? Nah, ini dokter ortopedi dan bedah yang lebih paham untuk penanganan ini. Karena kalau udah terlanjur seperti ini, kayak bahasanya itu jaringan baru atau fibrosis. Ya, kalau orang umum bilang daging tumbuh gitu ya. Nah, kalau secara orang awam bilang daging tumbuh yang timbul akibat traumatik. Sama kayak kita sebenarnya nggak luka ya. Kita megang pulpen tiap hari atau pensil tiap hari. Kemudian kita pegang misalnya peralatan arit ya, arit gitu ya, arit sabit tiap hari gitu. Nah, nanti kita akan di sela-sela jari ini akan lebih menonjol gitu karena tadi kapalan ya bahasanya. Nah, itu karena tekanan hebat di area itu sehingga stimulasi tubuh kita merespon kalau kita tuh trauma di area itu sehingga dia melakukan penebalan supaya sebenarnya untuk memproteksi tubuh. Nah, itu beberapa referensi penelitian yang saya baca terkait tentang sel ketika sel itu mengalami trauma seperti itu. Mudah-mudahan kejawab nih. Baik, pertanyaan terakhir. Uh, izin coach, saya sedikit menguasai massage dan juga menguasai metode pengobatan tibu nabawi seperti bekam. Jika saya membantu pasien dengan memadukan kedua itu, apakah berbahaya atau tidak? Oke, antara massage dan bekam. Kalau bekam saya sebetulnya baca beberapa referensi itu sangat bagus sebetulnya. Tapi antara bekam basah atau kering nih. Kalau misalnya bekam yang mengeluarkan darah, sebaiknya massage itu dilakukan lebih dulu. Itu yang pertama. Karena kan kalau kalau misalnya kita bekam dulu, itu luka ya, terjadi luka. Misalnya kita pakai alat untuk apa ya, staker gitu ya, alat jarum gitu ya, jarum untuk mengeluarkan darah. Tapi ya setelah itu kita massage justru dikhawatirkan akan infeksi. Tapi kalau kalau direkomendasikan beberapa pengalaman saya, justru lakukan masasnya dulu. Jadi aliran darahnya lancar juga. Boleh dikombinasikan dengan terapi panas, misalnya hangat ya, seperti itu. Eh, Bisa pakai infrared atau air hangat. Gitu. Tapi setelah masas dibersihkan dulu badannya, untuk kalau mau dibekam. Gitu. Keduanya ini salah satu pengobatan yang sangat bagus bagi saya dan bagi referensi yang saya dapat gitu. Termasuk perpaduan bekam ini beberapa referensi konsepnya sama kayak kita donor darah. Jadi donor darah itu artinya gini, ketika darah kita keluar dengan jumlah atau volume yang sesuai ya, gitu kan. Kalau donor darah nggak berlebih-lebihan sesuai dengan ketentuan gitu. Nah, jadi nanti akan membentuk sel darah merah yang baru.
sehingga itu bagus untuk kesehatan gitu ya. Makanya kalau kalau Anda banyak mendengar reklame tentang donor darah itu sehat, betul gitu. Nanti akan muncul sel darah merah yang baru gitu. Sehingga tadi bekam ini hampir sama metodenya seperti itu. Nah, itu kurang lebih. Jadi sebisa mungkin massage ini dilakukan di awal, tapi setelah massage dibersihkan dulu badannya. Boleh juga menggunakan alkohol swab gitu ya, dibersihkan sehingga tidak ada bakteri atau kuman di situ. Gitu. Itu kurang lebih. Nanti bekam bisa dilakukan. Itu kurang lebih. Banyak banget ya pertanyaannya. Oke? Oke, mungkin pertanyaan yang lain nanti bisa kita bahas bareng di grup WhatsApp. Karena waktu sudah semakin malam, ya saya akhiri sesi tanya jawab pada kegiatan webinar ini. Terima kasih kepada Coach Tiro atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para peserta. Dan untuk e-sertifikat linknya sudah dikirimkan di grup di room chat dan juga materi pada malam hari ini juga sudah dikirimkan. Oke. Ya. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.